Jangan sampai kekayaan negara ini atau kekayaan manusia ini atau kekayaan bumi ini hanya beredar di kalangan oligarki. Jadi jelas-jelas itu salah satu kaidah bahwa di dalam ajaran Islam tidak boleh harta itu numpuk di segelintir orang. Nah ini bisa diterjemahkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang anti monopoli. Jadi salah banget. Malah kalau seperti ini lebih kepada sosialis bukan ke kapitalis kan kalau ada ayat ini. Jadi kalau saya lihat ajaran Islam itu bukan sosialis, bukan komunis, bukan kapitalis, bukan liberalis. Ya memang unik, ya, ada tersendiri. Punya bangunan tersendiri yang bukan ngambil sana ngambil dari sini atau bukan sekedar mengkonvergensi atau saling melengkapi, bukan itu. Beda pandangannya. Assalamualaikum Ustadz Abdullah Muadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih banyak udah hadir nih Ustadz. Kita akan membahas isu-isu yang saat ini membuat saya tuh cukup sedih ya ngeliat Indonesia. Kayaknya berita itu nggak ada yang positif-positifnya ya. Negatif mulu isinya. Stres aja, pelecehan lah, perundungan lah, pencabulan lah. Kayak nggak ada bahagianya gitu di sini. Sebenarnya kalau Ustadz lihat ya fenomena kita saat ini yang kelihatannya kok mungkin bisa dibilang Indonesia nggak baik-baik saja ya, terlepas mungkin ada yang bilang Indonesia gelap gitu ya. Halus banget ya. Nggak baik-baik saja tuh halus. Sebenarnya apa yang bisa Ustadz lihat dari fenomena ini? Kalau kita lihat ya, pertumpahan darah itu kan mulai dari anak Nabi Adam, Qabil Habil gitu kan. Dan itu kan konflik bicara hak milik tentang istri gitu kan. Terus kalau perang dunia pertama, perang dunia rebutan perbatasan daerah atau kekayaan alam. Terus perang preman itu kadang rebutan lahan parkir. Tawuran remaja rebutan cewek. Kemudian pecah dagang, kongsi gitu kan, perusahaan itu saham, rebutan saham. Sampai yang sangat mengerikan, saudara kandung, adik kakak gitu. Apa coba? Waris. Iya, waris ya. Nah, ujung-ujungnya adalah materi, rebutan materi. Jadi menurut saya yang menjadi konflik satu kata yang unik, ini punya saya, ini hak saya, ini milik saya, itulah yang menjadi sumber konflik dunia pada saat itu. Mulai dari anak Nabi Adam sampai hari ini. Berarti egoisme ya? Betul. Oke, individualistik itu yang menjadi akar dari semuanya nih. Kira-kira seperti itu. Oke. Tapi kemunculan egoisme ini apakah natural memang dimiliki manusia atau ada satu sebab akibatnya, ada kausalitasnya? Ya, doktrin yang ditanam itu kalau dalam Islam kan kalau memang benar dia pelajaran akidahnya, kita kan punya keyakinan Allah sebagai pemilik. Ayatnya masih gudang, udah hafal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah langit dan bumi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kerajaan ini milik Allah semua. Kemudian yang sering kita ucapkan apabila ada kematian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah, tetapi kita lemah dalam implementasi. Kalau kita sudah meyakini semua milik Allah, kenapa kita harus ribut sebab kepemilikan yang semuanya bukan milik kita? Kenapa harus diributkan? Semua milik Allah kan. Kalau kita serahkan semua kepada Allah yang ngatur kan nggak usah ribut. Jadi kalau ditanya sebab mendalamnya kenapa seperti itu, ya doktrinnya. Mindset itu kan berasal dari pedoman hidup, pegangan hidup, ya akidah kalau dalam Islam itu. Bahayanya gitu kalau kita gagal mendidik anak-anak kita dengan akidah yang benar, bahaya sekali. Oke. Nah, bicara soal akidah kan memang ini hal yang fundamental ya. Fundamental banget. Artinya sebenarnya kesalahan ini ada kesalahan berpikir terhadap akidah yang sebenarnya harusnya bukan begini kita cara berpikirnya. Nah, kenapa harus Quran doang yang bersanad? Ayo. Harusnya akidah juga bersanad. Akidah harus bersanad, marja atau maroji atau referensinya harus jelas, pakai buku apa, mazhabnya juga harus kita mazhab apa, terus gurunya siapa dan sebagainya. Itu yang kurang dapat perhatian. Sekedar ada aja. Ada sih ada gitu. Tapi coba aja kita punya maroji, tanya orang yang udah pasti yang paling gampang mana. Banyak yang nggak tahu orang itu. Gitu. Nah, inilah yang menjadi problematika di dalam pendidikan kita, sehingga ketika dia memang menguasai keislaman yang kuat dalam hal fikih, tapi akidahnya keropos, kadang-kadang tidak menjamin orang yang jago agama terus tidak timbul konflik. Bahkan saya punya
katakanlah ya pesan dari seorang tokoh agama, ulama juga, dia tapi dokter, dia bilang begini, Ustadz, kalau kita bicara uang, jangan ngelihat jenggot, jangan ngelihat gamis, jangan ngelihat sorban. Nggak ada hubungan antara uang dan gamis. Uang mah di dunia berbeda, gamis di dunia berbeda. Rupanya si orang ini sudah terlalu sering gitu kan berkonflik, yang melihat konflik tentang rebutan harta lah, konflik uang, tapi yang pelaku-pelakunya itu orang-orang yang kayak gitu. Gitu. Iya. Korupsi lah apalah itu nggak memandang itu, kadang-kadang tidak memandang jenggot. Iya. Ada di mana-mana Iya. gitu. Dan saya sepakat dengan itu, Ustaz, karena saya pribadi orang yang dari awal tuh udah mulai bisnis, bangun bisnis, dan memang banyak partner saya itu yang punya cover yang sangat-sangat soleh lah gitu, berjenggot lah, celana cingkrang lah gitu ya. Kita bermuamalah dengan dia seakan-akan saya melihat bahwa oh ini berarti ini bisa aman nih, bisa adil nih. Kan karakteristik atau value yang sebenarnya dicoba untuk ditanamkan dalam muamalah kan ada keadilan dalamnya kan ya, ada saling ridho gitu kan. Tapi dalam berjalan waktu ternyata konflik juga gitu, ada kepentingan-kepentingan yang seharusnya bisa didiskusikan, cuman karena egoisme individualistik dari dianya, dalam artian dia punya pemikiran yang materialnya sangat-sangat tinggi gitu ya, nggak mau rugi lah gampang gitu ya. Oke, kita sama-sama nggak mau rugi kan, cuman tetap harus ada keadilan di dalamnya kan. Itu yang sulit banget untuk terdeliver gitu ya. Akhirnya cukup skeptis lah saat ini kemudian melihat orang-orang yang punya cover yang Islami, cuman kita harus tetap bedah kan secara rasional track recordnya seperti apa sebenarnya kan. Karena urusan bisnis itu kan nggak cuma bukan urusan dia jenggot apa enggak ya kan, dia simbolisnya itu kayak gimana gitu kan, tapi kan benar-benar profesionalitas lah. Gampang kan seperti itu kan. Ya marah di audit, kadang marah. Iya kan. Padahal kan kewajiban audit. Iya, kewajiban kan. Kayak masa antum nggak percaya anak gitu kan. Ya kita nggak menyalahkan, tentu nggak menyalahkan Islam, yang nggak menyalahkan tentang ininya kan, cara dia berpakaian juga itu kan sunnah saja ya. Cuman kan lagi-lagi dalam muamalah kan tentu kita perlu ada bab khusus nih, gitu, nggak bisa sembarangan juga. Nah, kalau kita bicara soal tadi ya, ada isu akidah, isu yang kesalahpahaman, penalaran itu. Apakah ini termasuk juga dalam konteks kita saat ini sedang pertarungan pikiran, Ghazul Fikr. Ya kan, sekarang kan media lagi masif-masifnya. Ya kan, kita bisa sangat gampang membuat channel, kita bisa sangat gampang membuat media, dan kita bisa sangat gampang untuk menyalurkan berbagai macam pemikiran. Gitu kan. Artinya bahwa saat ini kita sedang berperang di situ, atau seperti apa yang Ustadz lihat? Setuju banget. Jadi dalam konteks kekinian yang paling update menurut saya, ada yang tadi saya katakan, ambisi-ambisi orang yang rakus, orang yang serakah, orang yang pengen memonopoli, orang yang pengen mengeruk kekayaan alam. Kemudian rakyat atau masyarakat sudah mulai melihat seperti itu. Tapi bagaimana sekarang isu itu dialihkan? Nah, itu yang dimaksud perang pemikiran. Isu itu dialihkan dengan berbagai macam, tapi yang paling sangat tidak enak ketika isu itu dialihkan dengan persoalan perpecahan umat. Tiba-tiba ada Habib non Habaib, Alawi non, ini ada baru aja nongol kan gitu ya, kenapa nggak ada? Jadi banyak sekali yang intinya saya melihat ada tokoh agama yang punya follower banyak, ributnya di YouTube, ributnya di sosmed. Bukan nggak boleh ribut, bukan nggak boleh debat, lu debat aja dong di kamar aja berduaan gitu, udah selesai baru umumin keluar gitu, udah damai. Ini nggak saling serang menyerang. Nah, kita khawatir yang model begitu tuh ditumpangi oleh tadi tuh si rakus itu. Wah, kesempatan nih biar umat Islam lupa terhadap ya tahu kan tambang, korupsinya gede banget sekarang itu kan. Nah, yang begitu-begitu akhirnya ketutup gitu. Dengan entah radikalisme, teroris, saya yakin banget kalaupun ada, kita yakin memang ada gitu ya. Karena dari zaman Rasulullah juga udah ada yang namanya Khawarij. Kan eksistensinya kemudian muncul pada zaman Ali bin Abi Thalib gitu kan. Kalau sekarang kita sebut New Khawarij gitu. Memang ada, tapi tidak mainstream gitu. Dia hanya serpihan, sempalan-sempalan kecil. Yang paling banyak hari ini adalah persoalan korupsi, kemiskinan, ketidakadilan yang akhirnya ditutup
oleh hal-hal seperti itu, isu-isu aliran yang tidak signifikan. Contoh yang paling gampang ya, tadi saya udah dialog ya di luar podcast ini kan. Saya punya anak bungsu wanita, kos di Bogor gitu ya. Saya berpesan pada anak saya, nah kalau sudah maghrib tolong sudah di tempat kos ya, jangan keluar lagi. Kalaupun darurat harus izin dulu gitu. Urusan apa dan syaratnya bagaimana kalau dia setelah maghrib itu harus keluar. Pertanyaannya adalah, apakah saya takut dengan teroris terhadap anak saya gitu? Ya enggak lah, karena itu 5 tahun sekali aja belum tentu. Yang saya takut itu kan begal kan, pasti kan. Terus pemerkosa, nauzubillah gitu. Atau ada teman yang jahat nanti ngajak kemana, itu yang saya takuti. Lalu kenapa kita jadi berubah gitu? Begal tiap hari, pembunuhan tiap hari, korupsi tiap hari, kok jadi diarahkan pandangan kita ke hal-hal yang lain. Nah akhirnya kita curiga, jangan-jangan isu teroris, isu aliran, isu itu ini untuk menutupi persoalan yang sebenarnya. Nah persoalan sebenarnya itulah yang tadi soal hak milik. Tahu kan yang hak milik tadi, saya pengen menguasai alam, bahkan ada daerah pertambangan rusak tapi masyarakatnya miskin juga. Uangnya bukan lari ke rakyat. Nah itu yang hari ini kita lihat. Artinya ada orkestrasi nih. Betul. Kok larinya ke sana ya? Padahal kita lagi mau bicara yang lain nih. Agak sensitif nih. Oke. Tapi kan tetap itu menjadi perhatian kita kan. Dalam artian sekarang tuh kita sedang menghadapi kondisi yang emang ya lagi-lagi nggak baik-baik saja gitu ya. Kita nggak bisa. Iya, ya itu kan. Kita nggak bisa mengaminkan bahwa enggak kok cerlah, nggak cerlah ini mah. Agak susah untuk mengaminkan itu, gitu kan? Karena kondisi yang seperti itu. Artinya sebenarnya posisi kita itu akhirnya harus seperti apa? Ya. Tapi saya ingin curhat dulu ya. Boleh. Lidah saya tuh nggak bisa ngomong tidak baik-baik saja gitu. Ini terlalu halus gitu kan. Biarlah nanti saya punya istilah sendiri, saya dalam hati dulu gitu. Nggak saya sampaikan, ntar sensitif lagi ya. Terlalu halus. Nah kalau tadi posisi kita harus seperti apa kan gitu ya. Saya melihat kalau dilihat dari model berpikirnya gitu ya, konflik-konflik itu ternyata cuma ada 2 loh kita batasi ya. Ada yang disebut masalahnya masalah subuhat ya, kerancuan berpikir, masalah paradigma gitu kan. Tapi ada juga masalah-masalah yang disebut syahwat. Syahwat itu berarti nafsu. Solusinya bagaimana? Kalau masalah-masalah yang tadi itu subuhat ya, beda pemikiran, beda paradigma, beda konsep. Rasanya kalau duduk terus menerus gitu kan, lama-lama ketemu. Solusinya sering duduk bareng, sering diskusi, kayaknya ketemu. Kalau masalah yang pertama tadi, masalah perbedaan pemikiran, gitu kan. Tapi masalah kedua nggak cukup dengan sering duduk gitu, karena ini udah masalah-masalah yang sifatnya syahwat, nafsu. Enggak, kalau nafsu itu sudah berbicara, disodorkan fakta dan data, disodorkan kebenaran, nolak. Gitu. Emosinya bermain ya, rasionalnya lepas gitu. Betul. Kita ambil contoh ya. Kembali ke hak milik tadi kan. Ada beberapa kelompok, saya tidak akan menyebutkan, tapi ini kelompok ini sering bertempur gitu. Di sosmed di mana-mana. Saya sebutkanlah, ada bukan nama kelompok, kayak semacam jargon-jargon ya. Ada kelompok yang marah banget gitu ya, karena kelompok ini dituduh bid'ah mulu, melakukan bid'ah sama kelompok yang merasa Quran Sunnah gitu kan. Nah akhirnya kalau kita lihat ya, isu-isu yang sering dilontarkan oleh kelompok yang mohon maaf biasanya agak tradisional gitu ya, adalah isu-isu aliran. Awas loh, ada aliran ini gampang membid'ahkan orang. Awas. Seolah-olah isunya aliran gitu. Seolah-olah isunya aliran. Nah, ternyata saya menemukan fakta yang banyak sekali. Bukan isu aliran ternyata. Apa faktanya? Dia punya saudara kandung, sama-sama ustadz, sama-sama satu aliran, sama-sama satu mazhab, persis sama, semua ubudiyah sama. Ribut juga. Ribut apa coba? Lahan. Lahan tempat dia ceramah, lahan tempat dia ngajar. Gitu. Kan berarti bukan isu aliran kalau seperti itu. Kenapa dia menyerang keluar, ke dalam juga ribut?
dengan saudara kandungnya ribut, sama-sama ustadz, sama-sama satu aliran, satu mazhab, ternyata bukan lagi aliran kalau yang begini mah. Dengan adik kakaknya itu adalah rebutan lahan. Nah, marah kan, dia di sini diundang, di sini enggak. Wah, soal undang acara apa soal. Nah, ini akhirnya materi lagi kan? Walaupun itu dimunculkan seolah-olah agama gitu. Hati-hati alirannya gitu. Padahal dia takut lahannya kerebut. Nah gitu. Nggak mungkin kan. Wah itu hati-hati jangan manggil dia tuh, ntar lahan gua habis. Nah nggak mungkin kan, malu ngomong kayak gitu. Iya. Dibuatlah isu-isu permukaan. Jadi saya nggak begitu percaya ada isu aliran, walaupun ada, tapi tidak mainstream gitu loh. Tidak signifikan, kecil isu aliran, cuman dipakai saja isu aliran untuk niat-niat ambisi materi tadi. Nah itu yang saya lihat. Kalau sudah subuhat ya itu bisa dengan diskusi panjang. Kalau udah syahwat itu hanya dirinya sendiri, penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs ya. Terhadap cinta dunia dibersihkan, insya Allah nggak ribut kalau cinta dunianya udah hilang. Cuman kan material ini emang sesuatu yang nggak bisa lepas dari si seseorang ya. Artinya mau bagaimanapun kondisinya material tetap dibutuhkan. Cuman masalahnya adalah bagaimana kemudian menyikapi materialisme ini kan ya. Artinya ada sesuatu yang harus dibenarkan ya kan. Nah kira-kira apa nih? Apakah doktrinnya yang harus dikencangkan atau seperti apa? Iya. Tadi kembali ke persoalan doktrin ya, kan awal ayatnya banyak tuh ya. Nah dari ayat itu kita simpulkan kira-kira begini, bumi, langit, dan segala isi yang terkandung di dalamnya milik Allah dan dipergunakan sebesar-besarnya menurut ketentuan Allah. Itu paradigma pertama kita bangun. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita manusia sebagai khalifah. Bukan sebagai pemilik, berarti kita mandataris Allah. Khalifah itu apa sih? Mandataris Allah. Kita bekerja, kita berbuat, kita menyalurkan harta sesuai dengan sang pemiliknya. Siapa sang pemiliknya? Allah. Jadi manusia hanyalah distributor, gitu. Yang penyalurannya harus menurut ketentuan Allah, begitu. Maka tidak ada manusia itu pemilik asli, dia hanya pengemban amanah. Oke. Nah, kemudian kita bangun lagi paradigma yang ketiga, bahwa Allah telah mengatur sedemikian rupa melalui dua cara. Yang cara ubudiyah kita sebut ziswab ya, zakat, infak, sodako, wakaf, fidyah, jariyah dan sebagainya. Itu ubudiyah. Arti ubudiyah berarti 100% prerogatif Allah. Baik mustahiknya, muzakinya, jenis barang-barangnya, besarannya, haulnya, prosentasenya, semua Allah yang ngatur. Bahkan jadi rukun Islam. Nah yang kedua, Allah udah ngatur bahwa ada yang namanya muamalah, kan gitu ya. Musyarakah, mudharabah, murabahah, mubaya'ah, muzara'ah, qadrul hasan, banyak banget. Nah ini yang disebut muamalah. Jadi ada baitul mal, ada baitul muamalah atau baitul tamwil. Saya tidak setuju kalau ini di satu atap. Oh gitu, BMT itu nggak setuju? Nggak setuju saya tuh. Karena yang namanya baitul mal itu orang pengen zakat, infak, sodako. Memang kagak wajib dipulangin, bahkan disalurkan. Dikembangbiakan. Kalau yang baitul mal orang mau nabung bukan mau infak. Tamwil. Oh iya, baitul tamwil. Salah saya ngomong. Baitul tamwil atau baitul mal, orang tuh mau nabung bukan mau infak. Jadi harus dijaga, dikembangkan dan dibagi hasil. Kalau dicampur nanti waduh, rancu gitu ya. Nggak, ini agak menyimpang lagi nih, balik ke masalah. Apabila manusia dua-duanya itu dipenuhi, maka dia boleh memiliki harta yang sebanyak-banyaknya kan gitu. Contoh gini ya, tukang minta-minta, udah azan zuhur dia masih minta-minta, itu cinta dunia dia namanya walaupun dia pengemis kan gitu. Tapi ada orang kaya hartanya melimpah, sholatnya nggak pernah terlambat, gampang infak sodako, dia zuhud. Justru untuk membuktikan zuhud atau cinta dunia, buktikan dulu lu jadi orang kaya. Nah miskin bilangnya zuhud, ya susah dibuktikan. Gimana membuktikan zuhud dia miskin kan? Emang miskin. Jadi orang kaya dulu baru dibuktikan dia zuhud kan. Dia kaya ya.
ternyata sholatnya tepat waktu, hartanya tidak mempengaruhi ibadah, bahkan hartanya itu digunakan untuk memperbaiki ibadahnya. Oh ternyata zakatnya kencang banget gitu kan, kantongnya gampang keluar. Nah dia namanya zuhud, walaupun kaya sekaya-kayanya, karena itulah Allah sudah ngatur tadi gitu. Tuh berarti kalau mau disebut zuhud kaya dulu. Gitu kira-kira ya. Jangan. Baru terbukti. Bukan berarti si miskin gak bisa zuhud, tapi ngebuktiinnya sulit gitu kan. Bisa dapat evidence ya buktinya. Ya buktinya kalau pengemis udah zuhur masih ngemis ya dia cinta dunia. Harusnya berhenti dulu dong. Iya, ini menarik. Oke, menyinggung soal zakat wakaf Ustadz. Ini kan jadi instrumen Islam yang paling menarik lah. Ya. Karena di dunia kapitalis, ini kan nggak main nih. Betul. Ya kan kapitalis itu nggak main distribusi. Dia produksi sampai kapitalnya besar, kemudian dia bisa menguasai something lah gitu ya. Nah, zakat wakaf adalah bagian dari ekonomi Islam, kalau misalnya yang paling powerful lah. Distribusinya kan menjadi suatu value yang akhirnya membuat bahwa keadilan dalam Islam itu keadilan yang paling sesuai lah gitu ya. Dari beberapa cendekiawan, scholars itu kan mengatakan demikian. Nah, bagaimana pandangan Ustaz terkait dengan instrumen sosial ini, zakat wakaf? Ajaran Islam itu sumulia. Sumulia itu artinya sistemik gitu, integral. Ketika dia ditegakkan mungkin dia bisa, tapi saya yakin bisanya hanya menyelesaikan masalah parsial jika kita juga tidak membangun secara utuh gitu. Artinya memaksakan dalam kondisi masyarakat mindsetnya belum siap, belum kita kasih tahu cara berpikir segala macam belum ada, kita paksakan berhasil tapi hasilnya parsial juga gitu. Nah, berarti kan harus mulai dari mindset. Contoh gini, antara bagi hasil yang katanya di bank syariah dengan riba, ya kan, itu kan sama-sama margin. Sehingga ada orang yang nggak punya mindset, dah sama aja, kan gitu. Malah lebih besar di bank syariah, udahlah, kan gitu. Nah, ketika kita tidak mengurai secara rinci kayak apa sih kita mulai ngebangun, kayak apa sih model keadilan gitu ya, itu berat. Sama juga akhirnya orang antara berzina sama menikah kan lucu. Wah, zina ngasih uang, nikah ngasih mas kawin, apa bedanya? Nauzubillah, karena di sininya belum terbentuk gitu. Tapi kadang-kadang saya kan nggak bisa jelasin sejam 2 jam. Ketika begitu ya, akhirnya saya coba nyari gitu ya, yang kira-kira bisa semenit 2 menit. Katakanlah tidak adil di mana saya bilang gitu kan. Dok, kan orang minjem, masa di bank syariah ya minjemnya untuk apa dulu? Saya bilang gitu kan. Untuk makan, kepepet, nggak usah minjem, ada zakat infak sedekah kan gitu. Iya. Kalau untuk bisnis kan wajar dong, sama-sama rugi, sama-sama untung, bagi hasil yang lebih wajar gitu. Jadi paradigmanya belum terbangun, sehingga margin itu tidak dilihat motivasi, nilai, niat. Contoh gini ya, orang Jepang cinta kebersihan kan gitu ya. Dalam ajaran Islam banyak sekali juga cinta kebersihan. At-tahuru satul mu'min. Orang Jepang ateis, udahlah kita nggak usah kebersihan, kotor sekalian. Nggak bisa begitu. Kan kita ngamalin kebersihan itu kan orang ateis. Dan nggak bisa begitu. Udah ada ayatnya. Aksinya sama, niatnya beda. Kalau kita niatnya ibadah, kita niatnya karena memang ada perintah, cinta dan sebagainya. Kalau orang Jepang niatnya materi lagi tadi, keindahan, kesehatan, keceriaan. Tapi aksinya sama-sama kita pingin hidup ini bersih. Kira-kira begitu. Margin itu ya margin. Mau dibilang bagi hasil atau bilang bunga, itu tetap margin, ada lebihnya. Tapi dari niat yang berbeda, dari motivasi berbeda, yang harusnya nanti akhirnya berbeda karena paradigmanya berbeda. Nah, itu yang tidak difahami. Apa akibatnya? Para aktivis pun, dai-dai pun ikut termakan dengan isu itu. Sama-sama margin, yang bank syariah lebih gede marginnya, apa akibatnya? Mereka buka-buka rekening masih di bank-bank konvensional. Terakhir misalnya ketika saya mulai megang uang itu ketika bikin pesantren gitu kan. Terus saya akan mendahulukan orang yang komitmen keislamannya untuk jadi vendor, yang komitmen keislamannya bagus, gitu. Aktivis-aktivis lah gitu ya. Tapi begitu dia berhasil memenangkan tender, saya mau bayar gitu kan, terus minta rekening gitu kan. Dia sebutkan rekening A, ya Allah konvensional. Saya pakai bahasa halus nih. Ada gak alternatif lain rekening? Ditunjukkan lagi B, konvensional lagi. Ya, ini maksud saya mana yang syariahnya. Kalau yang aktivis saja, yang
rajin ibadah segala macam, dia enggan. Gitu. Akhirnya saya curhat di teman-teman BSI, teman-teman Bank Muamalat. Ini loh hasil perjumpaan saya dengan banyak orang. Bahkan sampai hari ini gitu. Kalau kita lihat rekening-rekening itu kalau sudah buat transaksi itu mereka sukanya dengan ABC yang konvensional tadi. Iya. Gitu. Iya, itu yang saya juga termasuk yang resah ya Ustadz ya, dalam artian bahkan selevel Ustadz ya yang dianggap sebagai Ustadz lah gitu ya. Saya sempat ketemu beliau di salah satu bank, karena bank saya itu memang induk dia masih UUS lah, masih gabungan lah gitu kan, tapi saya tetap pakai syariahnya. Tiba-tiba ketemu dia di bank konvennya gitu kan. Dia tanya, kok Ustadz nggak yang ke sono ya, unit yang syariah gitu ya. Sama aja kan. Itu ya. dia saya mau tegur dia Ustadz gitu kan, agak risih, kurang enak juga kan mau tegur kan gitu. Artinya bahwa paradigma ini kan sebenarnya paradigma yang akhirnya orang itu susah untuk nangkepnya karena terlalu berpikir rasional. Ya, karena kan ya sama aja kok bunga sama margin. Itu masalah juga kan sebenarnya ya. Gimana Ustaz? Ya sama juga nikah dengan melacur kan, sama-sama ngasih. Pelacur ngasih uang, nikah ngasih mas kawin katanya gitu. Iya, tapi itu masih belum dapat gitu, masih belum embodied ke mereka gitu loh. Itu kayak padahal yang penting Islam tuh yang penting fokusnya ibadah, sholat gitu kan, haji. Gitu-gitu aja gitu. Level keislaman itu hanya disebatas itu, sedangkan dalam konteks kita muamalah ya udah kesampingkan lah. Ya kan sama-sama kita berbisnis, berdagang kan, bertransaksi. Uang kan sama aja di bank konven, bank saja sama-sama pakai uang gitu ya, sama-sama nabung gitu ya. Itu level itu kayak belum nyampe ya ke mereka saya. Itu harus banyak diskusi itu ya. Apalagi orang awam kan gitu. Iya, apalagi orang awam itu ya. Itu PR juga kita ya. Masuk kembali ke topik zakat wakaf Ustaz. Ini tentu kita berharap bahwa ini menjadi sebuah bombardir menciptakan instrumen yang bukan baru juga sih, instrumen yang powerful lah untuk umat gitu ya. Karena kalau kita berharap mungkin dari bansos aja atau mungkin dari pemerintah ya atau elemen-elemen lain ya, mungkin kurang kuat gitu kan. Zakat wakaf ini udah instrumen paling top tier lah. Tapi bagaimana Ustadz melihat bahwa ini menjadi solusi untuk umat? Nah, kembali kepada pokok persoalan kita ya, bahwa paradigma itu cara berpikir orang yang sangat simpel. Ada tokoh pemikir malah, udah pemikir. Dia bilang sistem ekonomi Islam itu kan kapitalis plus zakat gitu doang, cara berpikir simpel banget. Ya Allah, padahal kita bicara niat, bicara motivasi, bicara paradigma segala macam yang sedemikian kompleks rumitnya gitu ya. Sangat tidak setuju saya itu dikatakan ekonomi Islam adalah kapitalis plus zakat gitu. Nah itu juga ya. Jadi mereka nganggap pokoknya ekonomi Islam kita boleh sekaya-kayanya, tetapi kita tidak boleh melupakan zakat. Nah itulah ekonomi Islam. Padahal ada sisi muamalah tadi, walaupun dia tidak 100% sebagaimana ziswab diatur sama Allah 100%, tapi ada semacam kisi-kisi, dawabit, ada patokan-patokan, ada landasan-landasan. Salah satunya dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Kaila yakuna dulatan bainal aghnia aminkum. Jangan sampai kekayaan negara ini atau kekayaan manusia ini atau kekayaan bumi ini hanya beredar di kalangan oligarki. Jadi jelas-jelas itu salah satu kaidah bahwa di dalam ajaran Islam tidak boleh harta itu numpuk di segelintir orang. Nah ini bisa diterjemahkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang anti monopoli. Jadi salah banget. Malah kalau seperti ini lebih kepada sosialis bukan ke kapitalis kan kalau ada ayat ini. Jadi kalau saya lihat ajaran Islam itu bukan sosialis, bukan komunis, bukan kapitalis, bukan liberalis. Ya memang unik, ya, ada tersendiri. Punya bangunan tersendiri yang bukan ngambil sana ngambil dari sini atau bukan sekedar mengkonvergensi atau saling melengkapi, bukan itu. Beda pandangannya. Kalau kapitalis boleh mengeksploitasi, Islam kagak boleh. Ya sekarang itu kan merusak alam segala macam. Padahal ketika ini juga kita ya nggak boleh sembarangan menuduh gitu. Mungkin di dalam kepercayaan animisme dinamisme ada Dayak gitu kan, ada Sunda Wiwitan, ada ajaran-ajaran yang aneh-aneh.
Tapi tahu nggak ajaran-ajaran mereka tentang alam gitu ya? Saya lihat ini solusi yang paling bagus untuk mengeruk kekayaan alam kayak nikel, kayak emas tanpa merusak gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat mereka punya pantangan larangan yang banyak banget. Tidak boleh nambang emas hari ini. Sekali nambang nggak boleh sekian gram gitu kan. Nggak boleh nebang pohon hari ini. Kalau nebang pohon nggak boleh sekian pohon gitu. Nah itu dalam konservasi alam itu sangat cocok. Artinya tambang-tambang itu udah diserahkan saja milik rakyat, yang ngambilnya nggak banyak-banyak, dikit-dikit aja gitu kan, yang nanti diprioritaskan pada kesejahteraan masyarakat lokal, sehingga gampang mentreatment. Ini diambil sedikit langsung tanam lagi, ambil sedikit tanam lagi, ambil sedikit tanam lagi, terus. Jadi dikit-dikit aja bolong-bolongnya itu gitu, karena memang ada kepercayaan. Sama juga tadi kebersihan ya, kebersihan itu kan orang Jepang karena keindahan. Nah sama, kita nggak boleh ngerusak alam bukan karena mungkin kepercayaan orang Dayak ada roh atau apa yang marah nanti kan. Kayak dulu juga saya masih kecil gitu, jangan makan di depan pintu nanti jauh jodoh lah, apa hubungannya gitu kan. Ya bilang aja susah orang lewat kan gitu ya. Jangan nangkap capung nanti neneknya kecebur sumur. Nggak bolehnya setuju, kita juga nggak boleh depan pintu, nggak boleh nangkap capung, tapi motivasinya yang beda. Nah sama dengan kepercayaan orang pedalaman tadi Dayak, sama juga kayak model susuk ya, susuk itu kan memasukin emas tuh kan, sekian, nah itu punya kesaktian. Nah mereka mungkin niatnya beda, tapi ternyata ketika ada vaksin AstraZeneca. Ternyata itu ada sekian 0,00%-nya ada kandungan emas di dalamnya yang dimasukin ke tubuh kita. Oh gitu, ada emas nih berarti ini. Digramasi Pak. Boleh ditambang. Saya punya teman di Malaysia, dia doktor fisika yang meneliti kimia juga ya, yang meneliti semua kandungan batu. Dia koleksi ribuan batu di rumahnya. Ternyata memang di batu itu ada zat-zat tertentu untuk pengobatan tertentu. Bukan dia punya kekuatan gaib, roh apa gitu kan. Sama-sama menggunakan batu itu, tapi niatnya beda gitu. Kalau yang satu ngakan ini ada kekuatan gaib roh, kalau ini karena memang dibuktikan secara fisika gitu. Kira-kira begitu. Ternyata ada ajaran-ajaran orang-orang Dayak yang dulu itu ajaran tentang konservasi alamnya bagus. Niatnya yang berbeda. Emang gara-gara kalau gitu itu kan ajaran Dayak, kita nggak usah pakai lah, kita rusak aja alam semua, yang nggak boleh. Ciri-ciri orang munafik kan begitu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Orang munafik cirinya apabila diajak, ayo kita perbaiki bumi ini gitu kan, kita buat perbaikan. Kalau dikatakan janganlah kamu bikin kerusakan, mereka katakan tidak, kami buat perbaikan. Nah kan nggak bisa. Orang Jepang cinta kebersihan, kita nggak usah lah, kita kotor aja karena itu orang ateis, nggak bisa begitu. Nah itulah yang saya maksud, bahwa ternyata Islam itu punya tersendiri, bukan kapitalis, bukan sosialis, bukan komunis. Dia membangun paradigma dari awal, pondasi yang paling kuat, Allah sebagai pemilik dengan segala turunan-turunan, dengan zakat dan tadi muamalahnya, seperti itulah. Oke, nice. Oke, Ustadz, kita masuk ke sesi akhir, closing statement. Mungkin Ustadz bisa sampaikan apa yang kira-kira dari diskusi kita, ada yang mau sampaikan nggak terakhir? Salah satu implementasi yang saya praktekkan bahwa Allah itu sebagai pemilik, Allah itu sebagai raja di raja dan sebagainya, adalah satu kata lagi, kata ajaib, ngalah. Kalau ada apa-apa, saya harus ngalah duluan. Karena orang ngalah itu belum tentu kalah, gitu. Mengalah untuk menang gitu. Kalau udah mulai ada keributan, kita ngalah gitu. Insya Allah kita jadi tenang hidup. Dan kita berjanji kalaupun terjadi keributan, jangan penyebabnya dari kita, karena kita ngalah tadi. Nah itulah yang kemudian caranya ketika menyusun MOU itu harus detail banget. Gara-gara MOU yang kurang detail tuh orang ribut. Dan kalau kurang detail nanti keributannya sulit untuk dicari siapa yang salah, karena ternyata kurang detail pasal-pasalnya. Tapi kalau udah detail, ketahuan nanti siapa yang salah. Nah pada saat nyusun MOU itulah saya ngalah, antum yang buat, saya tinggal tanda tangan, saya bilang, biar nggak ada kepentingan saya di situ. Saya sering begitu. Kalau ada MOU orang lain dulu buat, gitu. Nanti saya tinggal setuju supaya saya tidak ada intervensi ya di pasal-pasal itu. Itu diantaranya. Nah dengan demikian mudah-mudahan setidak-tidaknya kalaupun ada konflik, kita tidak yang menjadi sumber penyebab. Oke. Baik, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman Ustadz Abdul Muaz, udah waktunya udah sharing dan sebagainya. Teman-teman, itu diskusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye bye.